Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hardul muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, wabil khusus yang saya hormati Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab. Yang saya hormati Kiai Haji Rosidi dari Bogor, yang saya hormati segenap dzurriyyah Kiai Haji Wahab Wasfullah, Bunyai Mahfudzoh yang saya hormati, Bunyai Munjidah, Bunyai Hizbiyah, mudah-mudahan selalu dianugerahi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Faruk yang saya hormati, Kiai Mujib, ini penikmat tambak beras, calon Bupati Pasuruan, mudah-mudahan lancar. Yang saya hormati Kiai Haji Mas Duki Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Rotul Tahfidzul Quran, Kiai Haji Abdul Mun'im, Roe Surya PCNU Jombang, Kiai Ahmad Hasan, Direktur UNWAHA yang saya hormati, Profesor Dr. Gatot Ciptadi, para ulama, para kiai, para bunyai, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat takdim saya. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Tapi alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati Khol Kiai Haji Wahab Wasfullah yang ke-53. Ini saya ingat Kiai Wahab ini banyak sekali peran-perannya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ini termasuk banyak jasanya sehingga kita pada malam hari ini menikmati suasana ngumpulnya wong NU ini bersama-sama muslimat fatayat. Ini terutama muslimat ini memang perekat bangsa Indonesia itu di muslimat fatayat. Dalam acara selalu jumlahnya lebih banyak dari NU. Jadi kalau mengingat zaman dulu, awal abad 20, itu Indonesia, bangsa Indonesia lagi susah. Bangsa Indonesia itu sejak dari dulu, itu memang umat Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Dan dulu disebutkan bahwa sejak dari dulu Islam yang ada di Indonesia itu mengikuti satu faham Imam Syafi'i. Nah, dengan seiring dengan melemahnya Turki Utsmani tahun 1909, nah kemudian banyak sekali umat-umat yang lain yang memiliki pemahaman-pemahaman berbeda masuk ke Indonesia. Ada yang membawa pemikiran-pemikiran yang keras, radikal, ada pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Nah itu umat Islam yang sudah sekian lama sebagai pengikut faham ahli sunnah wal jamaah itu bingung. Tahun 1912-an itu bingung, ini pemikiran-pemikiran kok jadi macam-macam sini. Nah itu sejak melemahnya Turki Utsmani.
Nah, sejak itu banyak perdebatan-perdebatan, banyak pemikiran-pemikiran yang baru. Dan saya ingat ada cerita-cerita bahwa perdebatan itu yang luar biasa. Dan yang sering menanggapi perdebatan itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan kalau berdebat itu zaman-zaman itu debat mulai habis isya terus sampai subuh. Subuh berhenti dulu, sholat subuh, kemudian ngopi-ngopi, dilanjut lagi perdebatan. Jadi ini memang suatu yang luar biasa pada saat itu. Dan termasuk salah satu yang dari ahli sunnah wal jamaah itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah ini. Begitu banyak perannya. Nah, kemudian ada Syarikat Islam didirikan. Ini waktu itu menjadi organisasi Islam terbesar. Nah, kemudian banyak pemikiran-pemikiran di situ. Jadi siapapun masuk di situ itu akan menemukan perdebatan. Nah, ini banyak hal yang harus dihadapi pada saat itu. Mana kondisi ekonominya susah, kondisi sosialnya susah. Ini peran-peran kiai, peran-peran ulama itu sangat-sangat dibutuhkan di zaman-zaman itu. Dan ahli sunnah wal jamaah berusaha untuk mendirikan organisasi. Nah itu ide-idenya Mbak Wahab itu. Ada Tasbihul Afkar, ada kemudian bersama-sama dengan Kiai Hasyim mendirikan Nahdlatul Tujar. Tapi karena Syarikat Islam itu memang sangat kuat di waktu-waktu itu. Tahun 1915, 17, tahun 21. Kita yang nggak siap untuk mendirikan organisasi, akhirnya ya harus masuk ke situ dan disitulah perdebatan-perdebatan itu. Ini peran yang luar biasa dari Kiai Haji Wahab Hasbullah ini menanggapi perdebatan. Soalnya kalau tidak, itu kalau mereka menyampaikan, oh ini tahlilan bid'ah, ini yang namanya mulutan bid'ah, banyak bid'ah-bid'ah itu sejak zaman itu sudah seperti itu. Jadi peran kiai, terutama Kiai Wahab Hasbullah, saya baca, waduh banyak sekali yang dihadapin. Jadi bersiap-siap tiap kali bersiap ada perdebatan lagi. Nah ini kemudian peran kiai di mana kemudian membersamai masyarakat Indonesia yang jumlahnya sebegini banyaknya ini. Banyak kiai-kiai yang kemudian berperan mendampingi masyarakat. Itu akhirnya alhamdulillah ini hanya karena apa? Wa makru makarallah wallahu khairul makirin. Islam yang ahli sunnah wal jamaah lama-lama muncul tahun 1921, 25, 26 akhirnya terbentuklah Nahdlatul Ulama itu. Dan ini sesuatu yang luar biasa lagi. NU sejak lahir itu emang sudah besar. Misi pertama lahirnya NU itu adalah mengirim delegasi Hijaz, itu yang kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah lah yang berangkat ke sana. Dan yang karena memang terbiasa dengan debat, akhirnya ya Raja Ibnu Saud pun di debat juga nggak bisa ngomong juga akhirnya. Nah, alhamdulillah itu jasa Kiai Wahab Hasbullah juga di sana. Jadi sejak tahun 1926 itu NU begitu bisa berkonsolidasi, Islam ahli sunnah wal jamaah itu berkonsolidasi, itulah kemudian membangun kekuatan NU itulah yang kemudian secara pelan-pelan meningkat, mulai dari tahun ke tahun, mulai dari Muktamar yang pertama, kedua, ketiga, tahun 1930 terus konsolidasi. Akhirnya dari ide-idenya kiai-kiai di NU itu, akhirnya terbentuklah federasi. Karena semua organisasi Islam
itu pada saat itu mengalami kesulitan pada saat Belanda akan memberlakukan ordonansi mengenai perkawinan. Jadi Belanda itu sudah punya pemerintahan, punya aturan-aturan, macam-macam aturan untuk bermasyarakat, aturan untuk berorganisasi, aturan ini. Tetapi aturan yang namanya ordonansi perkawinan itu ditolak oleh para ulama ini. Nah, tahun 1925 akan dipaksakan. Nah, itu kemudian ulama-ulama itu pada kumpul tahun 1930. Tidak hanya yang ahli sunnah wal jamaah, tapi semuanya. Habaibnya ikut ngumpul. Ya karena kalau memang ordonasi perkawinan itu diterapkan, diberlakukan, yaitu wali nikah itu jadi nggak sah. Nah, itulah yang kemudian Belanda itu karena pingin noto orang Indonesia, di mana di sini ulama-ulama semuanya, dia ingin berlakukan ordonasi perkawinan di tahun 30 itu ulama ngumpul semuanya. Tidak hanya dari NU tetapi semuanya. Syarikat Islam ikut ngumpul karena ya Islam. Muhammadiyah juga ikut ngumpul. Semuanya akhirnya alhamdulillah itu di bawah bimbingan, di bawah kepeloporan NU. Akhirnya tahun 37 berdirilah Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Nah itu kemudian NU baru digabungkan tahun 1938. Di situ yang saya melihat umat Islam ini pernah bersatu di tahun 1938. Dan kemudian masuk Jepang, Majelis Islam A'la Indonesia, kata Jepang nggak cocok ini, diganti saja. Kita mau bicara perjuangan, kata. Perjuangan Jepang, mau ngelawan sekutu, mau minta bantuan sama pemuda-pemuda atau kiai-kiai yang ada di Indonesia. Maka kemudian katanya Jepang diganti aja, akhirnya diusulkan Masyumi. Nah ini kemudian tahun 43 itu kemudian muncullah Masyumi. Nah ini sampai sekarang kita banyak yang nggak tahu. Masyumi ini yang mendirikan itu NU. Kemarin ada yang tanya, loh setahu saya bukan, loh itu sejarahnya begitu. Jadi termasuk jasa-jasa Kiai Wahab Hasbullah. Ide-idenya banyak sekali, makanya kemudian sampai ke Hijaz sana. Ini raja yang baru naik di sana kalah debatnya. Nah, saya tidak tahu alasan yang lain bagaimana Allah memberikan anugerah yang begitu besar kepada bangsa ini dengan kemerdekaan tahun 1945. 17 Agustus 1945. Tidak ada di dunia negara yang habis dijajah tahu-tahu merdeka sendiri. Kalau enggak di Indonesia. Nah, kalau menurut saya ini karena umatnya bersatu. Tahun 37, 38 bersatu, kemudian tahun 43 juga masih bersatu, kemudian tahun 45 tahu-tahu Jepang kalah sama sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda datang dilawan di Surabaya, akhirnya Belanda dengan Inggris akhirnya mundur juga. Dan disitulah peran-peran Nahdlatul Ulama, peran-peran umat Islam, peran-peran pondok pesantren. Ini kalau saya ingat itu Kiai Wahab Hasbullah itu kalau berjuang itu total berjuang secara zahir, secara batinnya juga demikian. Saya ingat cerita mertua saya itu kebetulan dampingi beliau. Jadi suatu ketika ini kalau kita perjuangan zahirnya tadi udah disampaikan, banyak disampaikan oleh Kiai Munim, oleh Gus Khasib. Nah ini kalau ini mengenai yang batinnya. Suatu ketika Kiai Wahab itu membeli healer, penggilingan beras. Nah, kemudian uangnya kurang. Nah,
kurangnya 500.000 pada zaman itu, banyak sekali 500.000 itu. Nah, beliau janji nanti 1 bulan lagi saya bayar. Nah, begitu mulai berjalan waktunya, berapa lama, minggu ketiga, minggu akhir, belum ada uang juga. Nah ini Kiai Wahab mulai tanya sana sini, ada nggak uang ini? Belum ada yang bisa menjawabnya itu. Nah, kemudian ada utusan dari Jakarta, ini jenderal yang mengutus. Nah, kemudian datang pagi-pagi, sowan ke Kiai Wahab, bawa koper. Nah, katanya, Kiai, saya diutus jenderal untuk sowan panjenengan menyampaikan ini. Apa ini? Kabarnya panjenengan butuh uang 500.000. Nah, saya diutus untuk menyampaikan ini. Siapa ini? Mau disebutkan ini. Wah, enggak. Saya tidak butuh itu. Saya masih nanti, saya ada janji nanti akan ada itu nanti yang kasih. Jadi dari pejabat pemerintah, beliau tidak mau menerima. Terus beberapa hari kemudian pas 1 bulan, malam hari belum juga ada uang dia. Nah ceritanya pagi-pagi datanglah orang itu nagih yang 500.000. Dibayarlah sama Kiai Wahab. Nah katanya mertua saya, Mbah, tadi malam belum ada uang, kok tahu-tahu pagi-pagi itu orang datang kok udah ada uangnya, gimana ceritanya katanya. Beliau nyampaikan, mau bengi pangeran tak tangi sih. Isu-isu ono wong ngomong, ya ini halal, ini saya rela ikhlas untuk Kiai ini 500.000. 500.000 ini orang nggak tahu ceritanya, ada utang 500.000, membawa uang 500.000 secara ikhlas diaturkan ke Kiai Wahab. Nah itu akhirnya dibayarlah 500.000, lunas lah. Nah itu yang masalah sekarang. Saya itu sedang tanya, barangkali panjenengan juga nanti mau kita sama-sama tanya ke Kiai Khasib apa yang diwiridkan itu. Nah kalau setuju nanti kita minta ya Khasib. Saya belum dikasih sampai sekarang. Jadi perjuangan Kiai dulu itu secara zahir sudah nyata. Secara batin, maka kemudian kita nggak heran kalau Indonesia itu tahu-tahu merdekanya juga ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kami nyatakan kemerdekaan. Nggak ada di sini dengan perjuangan yang bersenjata. Itu pemberian dari Allah. Saya tidak melihat alasan lain kecuali adanya ukhuwah yang terbangun oleh para ulama. Nah ini mudah-mudahan ukhuwah ini sekarang kalau melihat pada kumpul senang semuanya. Saya ingat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Allah akan memakmurkan kampung-kampung dengan suatu kaum yang dianugerahi rezeki yang melimpah. Dan tidak ada satu orang pun yang melihat dengan kebencian. Kemudian ada satu sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Itu dari silaturahim mereka. Nah ini oleh karena itu ini sangat penting. Silaturahim, zaman dulu silaturahim jalannya jauh, belum ada tol, kendaraan susah. Dulu kalau udah kumpul-kumpul, makannya pun juga saya pernah dulu ngalami kumpul-kumpul kita nyuri ketela. Nah, habis itu zaman-zaman susah. Saya kecil itu masih itu.
Ya silaturahimnya iya, tetapi kemudian ya namanya ide-ide muncul, ya kita cabutin ketela tetangga ini. Tapi kita sekarang ini kita menyadari bahwa silaturahim itu satu hal yang begitu luar biasa. Itu fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu tidak diberikan kepada umat Nabi yang lain. Maka mari kita nikmati, apalagi zaman sekarang. Kendaraannya enak. Jalannya juga sekarang banyak tol. Ketemu-ketemu udah pasti makanan enak. Nah ini apalagi ini saya tadi udah, wah enak saya cobain ini. Cuma emang masalahnya, ini kayak saya begini, udah usia segini. Makan enak ini mulai mikir habis ini kolesterol naik. Jadi itu inti daripada NU itu adalah bagaimana kita ngumpul-ngumpul. Karena dulu pernah terjadi umat ini ngumpul pada saat kemerdekaan. Jumlah umat Islam itu 95% dari penduduk di Indonesia. Jadi ngumpul semuanya pada zaman itu udah satu kekuatan sendiri. Nah maka kemudian NU berpolitik. Tahun 52 masuk politik. Mulai dari awal tahun 55 itu sudah mulai tarik menarik. Sebagian pengurus udah mulai menyuarakan kembali ke khitoh. Tahun 59 di dalam muktamar juga demikian. Kita harus kembali ke khitoh. Terus disuarakan. Tahun 62 muktamar di Jakarta. Itu disuarakan lagi. Tahun 71 Rois Am di dalam khutbah iftitahnya mengajak NU untuk kembali ke khitoh beberapa saat sebelum beliau wafat. Jadi pada saat itu Kiai Wahab Hasbullah pun mendorong NU untuk kembali ke khitoh di tahun 71. Baru tahun 79 disuarakan lagi setiap muktamar disuarakan. Kemudian tahun 84 alhamdulillah kembali ke khitoh. Tapi kemudian nah ini harus ditata, harus ikut mikiri jalannya pemerintahan. Maka kemudian lahirlah PKB. Jadi ada penataannya, ada yang jaga gawang, ada yang jadi penyerang. Kalau semuanya nyerang, gawangnya ini kosong. Maka dulu saya ingat, dulu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pada saat perjuangan Indonesia merdeka, mau bahkan sebelum merdeka, beliau tetap mengampu pondok pesantren di Tebuireng pengajiannya dan lain sebagainya. Tetapi beliau juga enggak tinggal diam mengenai urusan-urusan kenegaraan. Maka kemudian membangun saluran politik, yaitu adanya Kiai Wahid Hasyim. Untuk di Jakarta ikut mikir, ikut menjadi anggota dari panitia 9. Maka ini ke depan lagi, ini NU ini enaknya ya ini seperti kumpul-kumpul semacam ini mengakrabi, membangun ukhuwah. Nah nanti kalau untuk berpolitik, mari kita sama-sama kita bangun saluran-saluran politik supaya nanti jelas tugas dari masing-masing ini. Nah ini mudah-mudahan ke depan kita tetap akan mewarnai pemerintahan, kita akan tetap mewarnai kemasyarakatan, sosial, keagamaan, mudah-mudahan dengan kebersamaan seperti ini. Demikian, mudah-mudahan manfaat saya sampaikan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan Damateng Al Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud.